Saya akan berbincang bersama dengan Pak Berlian Juveni, VP Strategic Business Acquisition, pemirsa tentunya dari RHB Sekuritas ya. Kita lanjutkan Pak Berlian, pertanyaan berikutnya adalah, ini agak ngegas nih. Tidak mencantumkan nama tapi menarik karena memang saya mencermati juga saham ini dari kemarin tuh naik terus, mau IHSG turun kayak mau naik kayak, dia selalu melambung. Bcap atau MNC Capital, katanya minta bahas saham Bcap dong. Pak Berlian gimana nih? Oke, sebentar. Saya terus terang harus tertawa lebih dalam. Kenapa? Kenapa harus tertawa, Pak? Alasan saya begini, ini memang di webinar-webinar kita yang ada tiap hari Rabu sekalipun. Minggu lalu, 2 minggu lalu, ada yang bertanya untuk, Pak, ini saham-saham MNC ini lagi ngegas semua begitu ya. Ini kira-kira boleh masuk apa enggak? Saya harus menjawabnya tentu saja sama seperti yang cara saya menjawab hari ini, Priza. Jadi, apakah memang kami dari tim itu juga bisa mempertanggungjawabkan apabila kita merekomendasikan saham tersebut? Itu yang pertama, begitu ya. Kemudian yang kedua, secara teknikal atau secara trading, lebih tepatnya secara trading bukan secara teknikal. Apakah sebagai trader kita memang siap dengan resiko yang mirip seperti tadi, nih, contohnya baut tadi. Bisa jadi contoh ya, cut loss-nya tadi misalkan 20% atau 5%. Aduh kok sayang banget ya kalau 5% ya, nanti kalau misalkan balik arah lagi bagaimana? Jadi saya mengkombinasikan, ini bukan fundamental kalau ini. Saya mengkombinasikan antara story ya, kemudian dengan yang lain gitu. Contoh nih untuk saham yang sektor ini atau yang ditanyakan ini adalah saham emiten backup ini ya, Bcap ini ya. Dan secara tren tentu saja ini jelas sekali boleh dikatakan strong, very strong uptrend. Dan kalau misalkan ditanya, apakah besok pasti turun? Pasti tidak ada satupun teknikal yang berani mengatakan, menjamin, teknikal analis yang mengatakan, wah besok pasti turun. Nggak ada. Yang bisa kita katakan tentu saja adalah menggunakan trailing stop. Itu udah jawaban, bukan jawaban klise, tapi itu jawaban yang saya mengatakan memang trading akan seperti itu. Jadi apabila kita memang ingin menikmati saham-saham yang lari kencang seperti ini, mau tidak mau, bukan menentukan target harganya, tapi malah lebih menggunakan level trailing stop yang kita set ya di platform masing-masing ya, apps untuk trading masing-masing. Jadi kita lihat untuk saham ini sudah membukukan kenaikan yang luar biasa sekali. Sangat saya lihat luar biasa. Betul ya, 60, kemudian sekitar hari ini atau seminggu ini aja udah naik berapa puluh persen. Di level 300 ini berarti sudah boleh dikatakan naiknya minimal 4 kali lipat. Jadi apabila masih ditanya apakah ini masih bisa naik lagi, tentu saja jawabannya bisa, tapi pasti saya juga pribadi juga nggak tahu, Brisya. Gunakan trailing stop saja menurut saya untuk saham ini. Agak-agaknya nih kayak sky is the limit gitu ya. Betul sekali. Bisa naik-naik terus, jadi batasi aja. Kira-kira kenaikan targetnya sudah tercapai, sebaiknya realisasikan keuntungan sebagian sambil melihat lagi peluangnya naik lagi nggak. Kalaupun tidak naik, berarti cermati nih penurunannya sesuai dengan selling stop nggak, begitu ya? Betul sekali. Mungkin yang jadi pertanyaan Pak Berlian adalah kalau belum punya, tapi sangat menggiurkan karena 1 bulan terakhir naiknya 500%. MNC Capital pemirsa dalam sebulan 500%, hari ini saja 20,47%. Bukan cuma hari ini, kemarin juga puluhan persen, hampir setiap hari gitu berturut-turut. Belum punya, bagaimana Pak Berlian? Mau masuk? Kalau belum punya maka saran saya untuk membelinya secara teknikal itu kita menggunakan retracement dari Fibonacci-nya itu sendiri. Tadi Prisa sempat mengatakan kenaikannya sudah 500% bahkan. Betul, gitu ya. 1 bulan. Kalau kita menggunakan angka Fibonacci ini 61% dari kenaikan 100%, itu berarti penurunannya kurang lebih sekarang dari sekarang adalah 30% dari harga sekarang. Jadi apabila nanti akan ada koreksi yang cukup besar, apapun ceritanya, apakah itu karena perang ya, mohon maaf ya, karena perang di Rusia dengan Ukraina, kemudian apakah karena misalkan kenaikan suku bunga The Fed ada koreksi ke sana. Jadi menurut saya dari harga 300 ini kalau misalkan baru mau beli dengan koreksi target dari Fibonacci-nya 38% tadi, kurang lebih di angka 200 rupiahan ya. Untuk bijaknya saya bisa mengatakan di area-area tersebut untuk mengakumulasi buat yang belum punya sama sekali. Oke, masih boleh akumulasi buat yang belum punya dengan level tadi. Boleh diulangi lagi levelnya, Pak Berlian? Levelnya sekitar di 200 sampai 210. Oke, 200 sampai 210. Sulit untuk menentukan support dan resistennya. Batasi saja kira-kira berapa persen Anda agak lega kalau kehilangan ataupun rela kehilangan 5% mungkin di level pembelian, ataupun kenaikannya berapa persen, sehingga Anda jangan greedy di saham ini. Takutnya malah penurunannya cukup signifikan ya, Pak Berlian ya.
Baik. Betul sekali. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya IPTV. Saya punya di posisi 147. Reviewnya seperti apa? Dari Mas Hadi di Bekasi. Selamat sore, Mas Hadi. IPTV turun terus belakangan ini ya Pak ya, setelah melambung yang cukup signifikan juga. Iya, iya. Ini juga suatu pendewasaan yang mau saya bawa hari ini adalah kita melihat ya, ada satu berita atau dua berita terkait dengan sektor, dengan emiten grup ini secara grup ya, tapi kita bisa lihat tuh yang diberitakan apa, yang naik sahamnya yang mana gitu kan. Itu semakin membuat saya tepatnya kita sebagai trader harus lebih bijak. Kalau kita mau menggunakan cerita sama seperti yang tadi bisa katakan soal saya gitu, maka kita bisa melihat ceritanya harusnya kan ke saham yang ini, tapi kenapa yang terbang ke saham yang ini gitu, saham yang lain maksud saya. Contoh IPTV sama MSIM, yang terbang tingginya kan MSIM-nya ya Prisya, bukan IPTV-nya kan begitu ya. Sementara BCAP, BCAP tadi ya, BCAP dengan ada IATA yang diberitakan luar biasa, kemarin kan IATA-nya begitu, tapi yang terbang adalah BCAP-nya kan. Jadi memang sebagai trader, bahkan kita bisa mengatakan kalau sebagai trader yang ada di depan layar adalah yang kita tradingkan. Nah untuk IPTV ini sendiri, memang secara chart bisa dikatakan turun berapa waktu terakhir, tapi secara tren sebetulnya ini masih relatif terjaga. Jadi misalkan sudah atau tepatnya belum punya, malah sebagai trader ini bisa mengakumulasi di harga relatif di harga penutupan sekarang, karena cut loss-nya menurut saya relatif kecil untuk saham IPTV ini. Di level berapa cut loss ya? 155, kemudian ini ada di 138. Oh, 138. Secara memang bisa dikatakan 10%, tapi kalau kita lihat secara upside-nya resistennya dia sebelumnya di level 200 atau 190, ini upside-nya 1:2, reward-nya 2 kali dibandingkan resikonya yang 10%, reward-nya 20-30%. Jadi buat saya ini masih cukup menarik dibandingkan untuk BCAP-nya tadi ya, BCAP-nya tadi. 147 kalau baru mau masuk, kalau misalnya BCAP tadi very uptrend, tetapi lebih cocok kayaknya yang udah punya nih batasi trailing stop gitu. Tapi kalau baru mau masuk IPTV dengan grup yang sama kayaknya lebih layak ya Pak ya. Lebih layak IPTV untuk grup yang sama. Kalau punya di 147 seperti Pak Hadi di Bekasi ya hold saja dulu. Hold saja dulu. Menurut saya ini risk reward-nya bagus banget untuk IPTV ini. Oke, kemudian Adaro bagaimana nih? Pertanyaan dari tidak mencantumkan nama. Oke, Bambang Februamito, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore. Singkat saja ya, Pak Berlian punya di 2259 Adaro. 2259 saya rasa itu masih angka yang cukup menarik ya untuk Adaro. Menurut saya di level yang sekarang apabila ada koreksi ke level 2100-an pun masih, kalau memang ada peluru lagi masih bisa tambah please ya. Dengan catatan cut loss-nya terakhir tentu saja kita harus batasi di level kurang lebih 2100 pas ya. Bila tembus di bawah itu maka cut loss. Kenapa saya juga secara tren ini masih boleh dikatakan memang sideways, tetapi secara boleh dibilang ini ada akumulasi secara tren pun ini masih long term-nya di atas EMA 60, di atas EMA 50, di atas EMA 100 juga. Jadi masih menarik ya Pak Berlian ya. Menarik sebetulnya. Tahan saja kalau punya di 2259 ya. Iya. Cut loss di level berapa? Saya rekomendasikan juga. Ya. Cut loss di level berapa? Level cut loss-nya di 2100. 2100, oke. Sayang sekali nih Pak Berlian, waktu kita terbatas dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita ulas, semoga bisa menjadi referensi. Paling tidak Pak Berlian yang menjadi perhatian adalah selain dari fundamental, terkadang kan fundamentalnya on, tetapi kok teknikalnya nggak ikutan, seperti beberapa saham tadi yang lagi positif beritanya yang mana, ternyata yang naik malah saham dari grupnya itu yang mananya gitu ya. Jadi mungkin batasi saja trailing stop dan juga keuntungannya harus konsisten ya untuk disiplin juga. Pak Berlian ya. Iya, betul sekali Prisya. Oke, thank you Pak Berlian. Sehat dan sukses selalu. Selamat sore. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore semua. Demikian